Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini materi kita yaitu mengenai tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. Dari kami kelompok 4 adalah Octaviani Zega dengan NIM 1830403018 dan Fitri Ramadhani 1830403034 dengan dosen pengampu Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. Ada 7 materi. Yang pertama, compliance dan substantive test. Yang kedua, sampel audit. Yang ketiga, pengertian dan tujuan KKP. Dan yang keempat, jenis-jenis KKP. Yang kelima, kriteria KKP yang baik. Yang keenam, pemilihan dan penyimpangan KKP. Yang ketujuh, latihan merancang KKP. Tes transaksi dan kertas kerja pemeriksaan. Sebelum audit dimulai, hendaknya diadakan dulu tes transaksi yang meliputi tes compliance dan tes substantif. Yang pertama yaitu tes compliance adalah tes terhadap bukti-bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang ditetapkan manajemen, atau disebut juga tes terhadap ketaatan sistem pengendalian intern yang telah dilakukan oleh perusahaan. Dalam melaksanakan tes compliance, auditor harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kelengkapan bukti pendukung. Yang kedua, kebenaran perhitungan matematis. Yang ketiga, otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Yang keempat, kebenaran nomor perkiraan yang didebet atau dikredit. Dan yang kelima, kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar. 2. Substantif test adalah tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan, baik itu laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantif test antara lain: yang pertama, cash opname; yang kedua, observasi atas stock opname; yang ketiga, konfirmasi piutang, utang, dan bank; yang keempat, inventarisasi aktiva tetap; yang kelima, pemeriksaan rekonsiliasi bank; dan yang terakhir, subsequent collection dan subsequent payment. Pada saat melakukan substantif test, auditor menemukan kesalahan-kesalahan, maka harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika kesalahan material, auditor harus membuat usulan audit adjustment secara tertulis yang akan berpengaruh terhadap pendapat auditor. Dalam melakukan substantif test, auditor perlu membuat kertas kerja dalam bentuk working profit and loss, working balance sheet, top schedule, dan supporting schedule. Baiklah, masuk kita kepada sampel audit. Menurut PSA 026, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap unsur-unsur suatu saldo akun atau kelompok transaksi yang kurang dari 100% dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit, yaitu non-statistik dan estatistik. Kedua pendekatan tersebut mengharuskan auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel, serta dalam menghubungkan bukti audit yang dihasilkan dari sampel dengan bukti audit lain dan dalam menarikan kesimpulan atas saldo akun atau kelompok transaksi yang berkaitan. Beberapa cara pemilihan sampling yang digunakan adalah: pertama, random atau judgment sampling, yaitu cara pemilihan sampel yang digunakan atau dilakukan secara random atau dengan menggunakan judgment sampling. Yang kedua, block sampling, yaitu cara pemilihan sampel berdasarkan blok-blok tertentu. Misalnya sampel diambil bulan Januari, Juni, Desember.
Yang ketiga, statistical sampling, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan dengan menggunakan statistik. Biasanya digunakan pada perusahaan besar yang mempunyai pengendalian intern yang cukup baik. Baik, masuk kepada pengertian dan tujuan KKP. Pengertian kertas kerja audit atau audit working papers. Dalam melaksanakan general audit, kantor akuntan publik harus berpedoman kepada SPAP, khususnya standar auditing, standar pengendalian mutu, kode etik Ikatan Akuntan Indonesia, dan aturan estetika IAI, KAP. Semua prosedur audit yang dilakukan dengan temuan yang didapatkan harus didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, analisis yang dibuat oleh auditor, pihak ketiga. Berkas yang berasal dari klien misalnya neraca saldo, rekonsiliasi bank, analisis umur piutang, rincian persediaan, rincian utang, rincian beban umum dan administrasi, rincian beban penjualan, surat pernyataan langganan. Analisis yang dibuat oleh auditor misalnya berita acara COSAP NEM, pemahaman antar evaluasi internal kontrol termasuk ICQ, analisis penarikan aktiva tetap, analisis mengenai cukup tidaknya allowance for bad debts, working balance sheet, working profit and loss, top schedule, supporting schedule, konsep laporan audit, manajemen letter. Bekas yang diperoleh dari pihak ketiga misalnya jawaban konfirmasi piutang, jawaban konfirmasi utang, jawaban konfirmasi dari bank, jawaban konfirmasi dari penasehat hukum perusahaan. Yang kedua, tujuan kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah dokumentasi auditor atas prosedur audit yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasi yang didapat dari kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan, analisis, memorandum, surat-surat konfirmasi dan presentation, ikhtisar dokumen perusahaan, rincian pos neraca dan laba rugi serta komentar yang dibuat dan diperoleh oleh auditor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan dikelompokkan ke dalam tiga jenis, yaitu yang pertama current file atau berkas tahun berjalan, yang kedua permanent file atau berkas permanen, yang ketiga correspondence file atau berkas surat menyurat. Current file berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan, misalnya neraca saldo, berita acara cash of name, rekonsiliasi bank, rincian piutang, rincian persediaan, rincian utang, dan rincian biaya. Permanent file berisi kertas kerja yang mempunyai kegunaan untuk beberapa tahun, misalnya akte pendirian, buku pedoman akuntansi, kontrak-kontrak, dan notulen rapat. Correspondence file berisi korespondensi dengan klien berupa surat menyurat, faksimil, dan lain-lain. Kriteria KKP yang baik. Agar kertas kerja pemeriksaan mempunyai manfaat yang optimal, maka harus dipenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Misalnya, cash count sheet dapat ditransfer dengan angka pada neraca. Yang kedua, harus dicegah menulis kembali kertas kerja pemeriksaan karena membuang waktu, dapat salah menyalin. Yang ketiga, dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit, apa yang dilakukan dengan menggunakan audit tick mark, misalnya periksa aging schedule, cek penjumlahan dengan cara footing dan cross footing. Penggunaan tick mark antara lain footing dan cross footing. Yang keempat, kertas kerja pemeriksaan harus diindeks atau cross index. Ada beberapa cara penggunaan indeks alphabets. A sampai Z numerical atau 1 sampai 2 gabungan sama dengan A1 A2. 5. Kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview working paper sehingga
dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab. Yang keenam, setiap pertanyaan yang timbul pada review notes harus terjawab. Tidak boleh ada open question atau pertanyaan yang belum terjawab. Yang ketujuh, pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa, prosedur pemeriksaan yang dilakukan, kesimpulan mengenai kewajaran perkiraan yang diperiksa, dan yang kedelapan, hal-hal tambahan seperti kertas kerja pemeriksaan harus rupiah dan bersih, kertas kerja pemeriksaan harus mudah dibaca, bahasa yang digunakan Indonesia atau English harus baik. Dan yang terakhir, jangan hanya memfotokopi data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Nah, terakhir 9, di bagian muka file kertas kerja pemeriksaan harus dimasukkan daftar isi dan indeks kertas kerja pemeriksaan dan contoh paraf seluruh tim pemeriksa. Selanjutnya yaitu pemilihan dan penyimpangan kertas kerja pemeriksaan. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan adalah milik akuntan publik. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi klien. Yang ketiga, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja pemeriksaan, baru bisa diberikan atas persetujuan tertulis dari klien. Yang keempat, akuntan publik harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaannya dan menyimpan kertas kerja sesuai dengan peraturan pemerintah, minimal 5 tahun. Selanjutnya yaitu Working Balance Sheets atau WBS. WBS adalah daftar tentang saldo-saldo, akun-akun, buku besar tahun yang diperiksa dan tahun sebelumnya. Ditambah juga kolom-kolom untuk penyesuaian auditor serta reklasifikasi maupun jumlah-jumlah akhir yang akan muncul dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Kertas kerja ini merupakan daftar utama yang mengawasi atau mengakses semua kertas kerja pendukung. Pada PowerPoint telah saya tampilkan contoh bentuk dari Working Balance Sheets. Yang terakhir yaitu lead schedule atau schedule utama. Schedule utama adalah kertas kerja audit dengan kolom-kolom sama dengan kertas kerja neraca saldo. Kertas kerja schedule utama ini dibuat untuk menggabungkan akun-akun kas kecil, kas di bank untuk upah, kas di bank untuk dividen, dan sebagainya. Baiklah, itulah hasil dari video kami. Semoga bermanfaat. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.